Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pasugihan Bayi Bajang. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Dan daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu saya ingatkan untuk kalian menggunakan earphone terbaik kalian dalam mendengarkan cerita kali ini, agar kalian mendapatkan experience yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa bahwa semua nama tempat dan toko sudah disamarkan, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Gas, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Aku hamil, Gas. Aku gak mau tahu, kamu harus bertanggung jawab. Bentak Sari. Iya, nanti aku bakal tanggung jawab sama kamu, tapi sabar ya. Awas ya kalau kamu bohong sama aku, timbal Sari. Sore itu terjadi pertengkaran antara dua kaula muda yang sedang meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Sari masih terus meneteskan air matanya di tengah-tengah taman dengan deru angin yang berhembusan merasuk ke dalam tubuh. Bagas terlihat cemas mendengarkan kabar yang dilontarkan oleh Sari kekasihnya. Kedua pemuda tersebut duduk di taman kampusnya yang luas. Tidak terlihat para mahasiswa yang berlalu lalang di sana. Di sekitar taman kampus itu, mereka semua tampak sudah meninggalkan kampus dan beranjak pulang. Sedangkan Sari dan Bagas masih tetap berada di taman kampusnya. Hingga pada akhirnya, semburat sinar matahari sudah mulai memedamkan wujudnya dan terlihat warna merah jingga dari bagian ufuk barat, membuat Sari dan Bagas bergegas beranjak pulang karena tahu hari sudah mulai petang. Mereka berdua pulang dengan berboncengan. Bagas mengantarkan Sari sampai ke depan rumahnya. Namun Bagas belum berani untuk membicarakan hal yang telah terjadi, ya dengan kedua orang tuanya Sari. Bagas segera pulang ke rumah. Di tengah-tengah perjalanan pulang, sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang dari toa masjid maupun musola. Bagas pun memperlambat laju sepeda motornya. Beberapa menit kemudian Bagas sampai di rumah. Keesokan harinya seperti biasa Bagas bersiap-siap untuk berangkat ke kampus yang jaraknya cukup jauh, menempuh waktu sampai 1 jam perjalanan. Bagas berangkat sendiri dengan motor kesayangannya. Bagas dan Sari ini beda jurusan. Sari ini merupakan adik tingkat dari Bagas. Mereka bertemu ketika saat sedang ospek. Saat itu Sari menjadi maba, mahasiswa baru. Sedangkan Bagas, dia merupakan kakak tingkat yang membimbing Sari sebagai mahasiswa baru pada saat ospek. Waktu pertama kali Bagas melihat Sari, dia langsung terpikat dan jatuh hati, karena Sari memiliki paras yang cantik dan modis penampilannya. Senyumannya yang manis membuat Bagas terpikat hatinya. Dengan perlahan-lahan Bagas mulai mendekati Sari dengan perkenalan dengan Sari. Namun Sari ini orangnya terlihat cuek dan dingin kepada laki-laki. Itu membuat Bagas tertantang dengan perilaku Sari, karena Bagas menjadi semakin penasaran dengan diri Sari. Bagas terkenal playboy di kampus. Dia jago sekali merayu dan menggoda wanita, dan para wanita yang dirayu dan juga digoda oleh Bagas biasanya langsung luluh dan terpikat dengan Bagas. Ya, memang Bagas merupakan laki-laki yang tampan dengan postur tubuh yang tinggi berkulit putih dan senyumannya yang manis. Jadi semua wanita yang memandang Bagas akan langsung jatuh cinta. Bagas berusaha mendekati Sari dengan berbagai caranya, akan tetapi tetap saja Sari masih cuek dengan Bagas. Hingga pada akhirnya Bagas mendekati teman dekatnya Sari yang sejurusan dengan Sari untuk mencari tahu informasi tentang Sari. Dan akhirnya Bagas pun mendapatkan nomor HP-nya Sari dari temannya itu.
Bagas kemudian mengirimkan pesan terus-terusan kepada Sari, tapi Sari tidak menjawab pesan dari Bagas. Setiap pagi buta Bagas ke kampus lebih awal untuk meletakkan bunga mawar di meja kelasnya Sari. Sari yang baru datang terlihat bingung karena di mejanya ada bunga yang tidak tahu dari siapa. "Cie, dapat bunga dari siapa nih?" "Ya apaan sih? Aku juga nggak tahu yuk." Sari langsung keluar dari kelas lalu membuang bunga mawar itu ke dalam tempat sampah. Kala itu, Bagas melihat kalau Sari membuang bunga yang diberinya, tapi meskipun begitu Bagas tetap berusaha dan tetap memberikan bunga setiap paginya. Akhirnya Bagas mencari ide lain untuk bisa lebih dekat dengan Sari. Sore hari, waktu pulang kampus, Bagas sengaja ke parkiran. Dia melihat ke kanan ke kiri celingak-celinguk melihat keadaan sekitar. Setelah dirasanya sudah nyaman, Bagas kemudian memulai aksinya dengan berjalan menghadap-hadap. Bagas menuju ke motornya milik Sari. Dengan kehati-hatian Bagas mulai mengempeskan ban motornya Sari. Sesaat itu Bagas buru-buru pergi dari tempat parkir itu. Hingga jam pulang tiba, semua mahasiswa-mahasiswi mulai berhamburan keluar dengan semangat ingin segera pulang. Sari yang menuju ke parkiran dengan perasaan senang, seketika murung ketika melihat keadaan ban motor milik Sari terlihat kempes. Sedangkan Ayu sahabatnya itu sudah pulang lebih dahulu meninggalkan Sari. Tiba-tiba Bagas datang menghampiri Sari yang sedang cemas. "Hai," ucap Bagas. Sari hanya membalas ucapan Bagas dengan senyuman manisnya. "Kenapa? Ada apa dengan motor kamu?" "Nggak tahu ini, tiba-tiba ban motorku kempes. Padahal tidak kepanasan di sini." "Ya sudah, kamu pulang sama aku saja," ucap Bagas. "Gak usah, nanti ngerepotin kamu. Aku malah senang bisa nolong kamu. Gak ada rasa keberatan sama sekali kok." Dengan segala pucuk rayu Bagas ini ya, Sari akhirnya luluh juga. Sari berboncengan dengan Bagas. Bagas mengantarkan Sari hingga ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai juga di rumahnya Sari. "Makasih ya Gas, ayo mampir dulu," ucap Sari. "Iya sama-sama cantik, boleh," jawab Bagas. Bagas mampir terlebih dahulu ke rumah Sari. Ini membuat Bagas memiliki kesempatan untuk mendekati orang tuanya Sari. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut ibu Sari yang tengah duduk di ruang tamu. "Silakan masuk, Kak." "Silakan masuk, Nak." "Temannya Sari ya?" "Iya, Tante." Bagas duduk di ruang tamu rumahnya Sari, sedangkan ibunya beranjak pergi ke dapur untuk membuatkan minum untuk Bagas. Bagas dan Sari hanya bisa saling terdiam tanpa ada satu kata patah apapun yang keluar dari mulutnya. Beberapa saat kemudian, ibunya Sari datang dengan membawakan secangkir minuman untuk Bagas. "Silakan diminum, Nak, jangan sungkan-sungkan ya." Bagas kemudian mengangguk dengan senyum ramah sembari mengambil secangkir minuman yang ada di atas meja di hadapan Bagas. "Oh iya, terima kasih ya Nak Bagas, sudah mengantarkan Sari sampai rumah." "Iya Bu, sama-sama. Motormu di mana Sari?" "Masih di bengkel tadi Bu." "Bengkel dekat kampus," jawab Sari. Hari mulai petang, Bagas pun segera berpamitan kepada ibunya Sari dan juga Sari. "Aku pulang dulu ya Bu, maaf ini sudah merepotkan." "Ah, enggak ngerepotin Nak Bagas, hati-hati di jalan ya," jawab ibu Sari. Bagas menuju ke motor miliknya di halaman rumah Sari lalu menghidupkan mesin motor kemudian pergi. Singkat ceritanya, malam hari Bagas mengirimkan pesan kepada Sari. Sari pun sudah mulai membalas pesan dari Bagas. Hati Bagas menjadi berdebar-debar dan berbunga-bunga ketika melihat pesannya dibalas oleh pujaan hati yang disukainya. Akhirnya mereka saling berbalas pesan hingga larut malam. Sepertinya Sari sudah mulai luluh dengan Bagas. Bahkan esok pagi Sari juga menyapa Bagas saat berpapasan lewat di kampus. Bagas yang tahu Sari orangnya cuek menyapa dirinya lebih dulu, membuat dirinya terbang melayang.
Kedekatan mereka semakin hari semakin dekat hingga suatu ketika Bagas mengajak Sari ketemuan. Sari juga mengiyakan ajakan dari Bagas. Mereka berdua akan ketemuan di sebuah taman kota. Bagas ingin menyatakan cinta kepada Sari. Sepulang dari kampus, Bagas tidak seperti biasanya. Dia langsung bergegas pergi mandi karena malamnya Bagas akan bertemu dengan Sari. Sari pun begitu, dia mandi lebih awal dari biasanya. Ibu Sari yang melihat sikapnya Sari pun sempat menegur. "Tumben amat kamu Sari, jam segini sudah mandi?" tanya ibunya. Namun Sari hanya membalas dengan senyum kepada ibunya. Setelah mandi, Sari masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju serta berdandan secantik mungkin karena mau ketemu dengan Bagas. Dengan hati yang berbunga-bunga, Sari berdandan ria sembari bersenandung nyanyi. Ibu Sari datang ke kamar dan juga mengetuk pintu kamar Sari. "Sari, Sari, nak," teriak Ibu Sari dari balik pintu kamar. "Iya Bu, ada apa, buka saja," jawab Sari. Pintu kamar sudah terbuka, Ibu Sari langsung masuk menghampiri Sari. "Ada apa Bu? Kamu ini mau kemana Sari? Kok sudah dandan cantik seperti ini?" timbal Ibu. "Itu Bagas sudah di depan nunggu kamu," tambah Ibu Sari. "Sudah datang Bu?" "Iya, sudah, cepat. Sana kamu temui." "Bentar, kamu belum jawab pertanyaan Ibu." "Pertanyaan mana Bu?" tanya Sari pura-pura. "Kamu mau pergi kemana?" "Mau pergi jalan Bu sama Bagas ke taman." Sari pun beranjak keluar dari kamar untuk menemui Bagas. "Gas, sudah nunggu lama ya?" ucap Sari. Namun Bagas masih melamun menghadap ke arah Sari dan Sari mencoba untuk mengagetkan Bagas supaya tersadar. "Gas, woi," teriak Sari. Iya ya Sar, kamu cantik banget soalnya," ucap Bagas memuji. "Udah yuk, berangkat, takut kemalaman nantinya," jawab Sari. Sebelum berangkat, mereka berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya Sari. Mereka berdua pergi berboncengan menuju ke taman. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai juga di taman yang dituju. Mereka duduk di sebuah bangku taman yang diterangi oleh cahaya lampu berwarna kuning. Terlihat jalanan depan taman sangat ramai, banyak orang yang berlalu lalang. Malam yang gelap dengan disinari bulan benderang serta ribuan bintang di atas langit terlihat indah dipandang mata dan membuat suasana menjadi romantis. Bagas mulai membuka pembicaraan untuk menyatakan cintanya kepada Sari. Sari, aku boleh pegang tangan kamu nggak?" "Iya boleh." Kemudian Bagas langsung mengutarakan perasaannya kepada Sari. "Kita dekat kan sudah lama ya? Aku juga sudah jatuh cinta sama kamu sejak awal kita ketemu. Kamu mau gak jadi pacar aku?" ucap Bagas. "Aku juga sebenarnya sudah nyaman sama kamu dan sudah mulai jatuh cinta sama kamu, Gas. Iya, aku mau jadi pacar kamu," jawab Sari, dan akhirnya mereka pun telah resmi berpacaran. Singkat ceritanya, Bagas yang orangnya itu bandel dan nakal, dia setiap malam selalu main ke diskotik atau ke klub malam. Kali ini Bagas mengajak Sari untuk ikut Bagas kumpul dengan teman-temannya, sekalian memperkenalkan kepada teman-temannya. "Kita mau kemana sih Gas?" tanya Sari penasaran. Karena sejak awal Bagas mengajak Sari pergi, Sari tidak tahu mau pergi kemana. Bagas juga tidak menjawab pertanyaan dari Sari. Dia fokus mengendari motornya ke arah depan jalan. Hingga beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat tongkrongan Bagas. Sari yang baru pertama kali datang ke tempat seperti itu, dia terlihat bingung dan juga takut. "Ayo masuk," ucap Bagas dengan menggandeng tangan Sari. "Nggak mau aku takut," jawab Sari menolak. "Takut kenapa? Kan ada aku." "Sudah, nggak usah takut," ucap Bagas. Sari pun akhirnya masuk ke dalam tempat diskotik itu. Ketika masuk ke dalam tempat tersebut, Sari benar-benar takut karena baru pertama kali dia itu masuk ke tempat seperti itu. "Kita pulang aja yuk Gas," ucap Sari seketika. "Sudah, ayo. Aku mau kenalin kamu sama teman-teman aku," jawab Bagas. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat teman-temannya yang sudah menunggu. "Kenalin nih, cewek gua, cantik kan?" ucap Bagas.
Cantik banget, beruntung banget lo bro, jawab salah satu teman Bagas. Ayo minumlah gas, katanya. Bagas meminum minuman yang bukan hanya minuman jus biasa, akan tetapi bir. Pacarmu gak diajak minum, cantik sih tapi culun, timbal teman Bagas. Lalu salah satu teman Bagas membisiki sesuatu niat buruk kepada Bagas. Gas, ini kesempatan lo, kasih aja obat tidur, masukkan ke dalam minuman sari, ucapnya. Kemudian Bagas menerima sebuah obat tidur dari teman Bagas. Bagas dengan perlahan-lahan menaburi obat tidur itu ke dalam minuman sari. Saat itu Sari sedang tidak melihat ke arah Bagas. Minum dulu, Sar. Sari menerima dengan senang hati lalu meneguk minuman itu dengan perlahan-lahan sampai habis. Singkat ceritanya, setelah Sari meminum jus yang diberi oleh Bagas, tiba-tiba saja Sari pingsan. Dengan kesempatan Bagas bergegas untuk membawa Sari ke suatu tempat. Sari dibawa dengan menggunakan mobil teman Bagas. Teman Bagas itu pun membantu Bagas. Sari dibawa ke sebuah hotel dengan digendong Bagas serta teman-temannya. Setelah sampai di dalam kamar, Bagas dan Sari ditinggal teman-teman Bagas. Hingga hanya Sari dan Bagas saja yang berada di dalam kamar hotel itu. Sari belum sadar sehingga membuat Bagas meluncurkan aksinya untuk menyetubui Sari. Waktu sudah larut, kesadaran Sari mulai pulih. Sari terperanjat ketika melihat dirinya dalam keadaan tidak memakai sehelai baju apapun. Apalagi ketika melihat Bagas yang berada di samping Sari tanpa menggunakan selai kain yang menempel di tubuhnya. Kamu apakan aku, Gas? Ucap Sari dengan panik. Tenang Sari, aku akan bertanggung jawab kok kalau terjadi apa-apa sama kamu, jawab Bagas. Sari meneteskan air matanya sembari menutupi tubuhnya dengan selimut. Sari benar-benar hancur malam itu karena dia merasa sudah tidak suci lagi. Sedangkan Bagas mencoba menenangkan Sari dengan memeluk Sari. Sudah gak usah nangis, tenang aja, aku akan bertanggung jawab sama kamu, ucap Bagas. Namun Sari masih tetap menghindar dari Bagas dan tidak menjawab pertanyaan Bagas. Keesokan harinya, Sari ditanya oleh bapak Sari. Kebetulan pagi itu hari Minggu, jadi bapak Sari dan Sari sendiri ada di rumah. Kamu dari mana saja, Sari? Kok baru pulang pagi-pagi gini? Anak perempuan kok mainnya sampai pagi, ucap bapak Sari dengan tegas. Sari bingung harus menjawab apa kepada bapaknya. Akhirnya Sari berbohong kepada orang tuanya. Pak, tadi malam aku nginap di rumah teman. Maaf ya gak ngabarin dulu, ucap Sari berbohong. Lain kali itu bilang dulu kalau mau pulang telat, timbal ibu Sari. Iya bu, Sari minta maaf. Singkat ceritanya, ibu Sari melihat Sari jalannya tidak seperti biasa, seperti sedang menahan rasa sakit. Kamu kenapa Sari? Jalannya kok gitu? Gak apa-apa bu, jawab Sari dengan singkat. Hingga pada suatu ketika Sari merasa mual pada perutnya dan pusing. Sari terus-terusan muntah-muntah sampai ibu Sari ini khawatir kepada Sari. Kita periksa ke dokter ya Sari? Ah gak usah bu, ini palingan masuk angin biasa saja kok, jawab Sari mengelak. Suatu ketika Sari meminta kepada Bagas untuk ketemuan. Bagas juga menyanggupi akan hal tersebut. Mereka berdua ketemuan di sebuah taman yang biasa mereka bertemu. Gas, aku telah datang bulan Gas, dan akhir-akhir ini aku muntah-muntah, kepalaku pusing. Yang benar kamu Sar? Kamu janji mau tanggung jawab kan? Ucap Sari. Iya tenang aja, jangan khawatir lah, aku gak akan lari ataupun kabur dari tanggung jawab kok. Ya sudah, coba kita beli tes pack, timbal Bagas. Sari dan Bagas pun pergi ke apotek untuk membeli tes pack. Di toilet umum yang ada di dekat taman, Sari mengetes urinnya, dan saat dilihat Sari benar-benar terkejut. Hasil dari tes pack garis 2 yang artinya Sari tengah hamil. Sari bergegas memberitahu kepada Bagas. Bagas ketika mengetahui itu dia cukup panik. Sedangkan Sari dia tidak kuasa menahan air mata. Dia menangis dan menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Pokoknya kamu besok harus temui kedua orang tuaku, Gas. Ya sabar dulu dong Sar, jangan buru-buru.
Aku juga kan butuh nyali untuk mengatakan hal ini kepada kedua orang tua kamu, jawab Bagas. Singkat ceritanya, saat di kampus, Bagas terlihat murung tidak seperti biasanya, sehingga Bagas ditegur oleh teman yang satu kelas. Woi Gas, lo kenapa? Ngalamun gitu nanti kesurupan lo. Seketika Bagas terperanjat ketika dikagetkan temannya itu. Lo kelihatan lagi galau Gas, kenapa sih, ceritalah. Aku janji gak akan membocorkan masalahmu ini sama siapapun. Bener ya Rip? Iya Gas, tenang aja. Apa sih masalahnya? Tanya Arif penasaran. Sari pacarku hamil Rip. Aku bingung harus gimana. Sedangkan aku kan harus tetap melanjutkan kuliah. Aku juga gak mau ngecewain orang tua. Kalau dengar kabar ini, pasti mereka sangat marah sama aku. Jelas Bagas. Arif yang notabene anaknya ini nakal, dia sudah kontak-atik perempuan. Menurut Arif ini masalah yang sangat kecil bagi Arif. Ah itu mah gampang Gas, kamu gak usah khawatir. Serahkan sama aku, ucap Arif. Gimana caranya Arif? Tanya Bagas penasaran. Kandungan Sari nanti kamu gugurkan saja. Aku tahu tempat dokter aborsi kok. Ah gila lo ya, jawab Bagas. Sudah, kamu mau aman gak Gas? Ikuti saja saran aku. Wanita yang aku hamili sudah biasa melakukan hal itu, ucap Arif. Setelah mendengar saran dari Arif, Bagas pun menyetujui dengan saran Arif. Keesokan harinya, Bagas mengajak ketemuan dengan Sari di sebuah kafe. Sari juga mengiyakan untuk ketemuan. Sari terkejut ketika melihat ternyata ada Arif teman Bagas. Kok tumben ada Arif Gas? Ada apa ini Gas? Tambah Sari. Arif mencoba merayu dan membujuk Sari untuk mau melakukan aborsi pada kandungannya. Arif yang sudah terbiasa merayu akan hal seperti itu, Sari pun menyetujui akan hal itu. Siang itu mereka bertiga berangkat ke tempat aborsi yang ditunjukkan oleh Arif dengan menggunakan angkutan umum. Di dalam angkutan mereka saling berdesakan karena saking banyaknya penumpang. Hingga Arif mendengar salah satu penumpang yang saling bercengkerama. Terdengar mereka sedang membicarakan tentang pesugihan bayi bajang. Dan Arif juga mendengar alamat tempat melakukan pesugihan bayi bajang itu. Akhirnya Arif yang memiliki banyak ide gila itu membawa Sari dan Bagas ke tempat pesugihan bayi bajang tersebut. Singkat ceritanya, sesamanya mereka bertiga di tempat rumah ahli spiritual yang Arif dapat info dari penumpang. Ini tempat apa Rip? Tanya Bagas penasaran. Kamu dengarkan, tadi penumpang yang diangkut. Ya ini tempatnya kita bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Uangnya nanti buat kamu semua Sar. Tapi aku sama Bagas dibagi ya. Soal biaya ya tenang aja, pakai uangku dulu. Nanti kalau berhasil kamu bagi 3 kali lipatnya ya, ucap Arif. Sari pun akhirnya menyetujui akan hal itu karena dia pikir dia akan mendapatkan uang banyak. Toh, juga Sari tidak menginginkan kandungan yang ada di perutnya itu ada. Usia kandungan Sari sudah menginjak 3 bulan. Setelah semuanya telah sepakat, mereka bertiga mengetuk pintu rumah ahli spiritual itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar ucapan salam dari balik pintu. Terlihat seseorang parubaya yang keluar dari dalam rumah. Silakan masuk, pintanya. Apa maksud kedatangan kalian ke sini? Jadi gini Mbah, kami semua datang ke sini mau melakukan pesugihan bayi bajang. Apa kalian tahu syaratnya? Tanya Mbah Yadin. Apa itu Mbah syaratnya Mbah? Syaratnya usia kandungan anak pertama yang usianya belum melebihi 7 bulan dan harus melakukan ritual yang nantinya janin tersebut akan diberikan kepada jin wanita yang tidak memiliki keturunan atau mandul dan akan diasuh oleh jin itu, ucap Mbah Yadin. Iya Mbah, sudah siap. Ini orangnya yang akan memberikan janin kepada jin yang mandul atau tidak memiliki keturunan itu, jawab Arif. Apa kamu mau menerima resiko dari ritual ini? Tanya Mbah Yadin. Apapun itu,
Aku siap, Mbah, timbal Sari. Kalau begitu, sebelum melakukan ritual, kalian harus membayar mahar terlebih dahulu untuk membeli beberapa sesajen, ucap Mbah Yadin. Kira-kira berapa, Mbah, maharnya? 10 juta rupiah. Arif langsung merogoh saku celana untuk mengambil uang yang sudah disiapkan, lalu diberikan kepada Mbah Yadin. Ritual ini dilakukan pada saat malam Selasa Kliwon, dan kebetulan saat itu mereka datang dengan waktu yang tepat, yaitu hari Senin, dan nanti malamnya itu Sari harus melakukan ritual saat malam Selasa Kliwon. Mbah Yadin menyiapkan semuanya untuk melakukan ritual nanti malam. Sesajen yang Mbah Yadin siapkan seperti kembang setaman, jajanan tradisional, kelapa muda dan tua, kemenyan, dan ayam cemani. Singkat ceritanya, malam hari pun tiba. Waktu di mana Sari akan melakukan ritual, akan tetapi sebelum Sari dibawa ke tempat ritual yang ada di dalam hutan di bawah pohon besar, Mbah Yadin akan melakukan ritual terlebih dahulu di ruangan yang telah disediakan. Arif, Bagas, dan Sari yang menyaksikan Mbah Yadin mulai berkomat-kamit membaca mantra di hadapan kemenyan itu dan beberapa sesajen, mereka merasa ketakutan dan merinding dibuatnya. Apalagi ruangan tempat ritual itu sangat mencekam, hanya terdapat sebuah lilin sebagai penerangan ruangan itu. Mereka melihat di meja hadapan Mbah Yadin sudah banyak sekali uang yang jumlahnya sekitar 10 miliar rupiah. Aroma anjir menyeruak di hidung mereka. Hembusan angin masuk ke dalam ruangan membuat bulu kuduk mereka merinding berdiri. Beberapa saat kemudian, setelah melakukan ritual, Mbah Yadin memerintah Sari untuk mandi suci terlebih dahulu dengan kembang 7 rupa yang sudah disiapkan oleh Mbah Yadin. Sari diguyur dengan air kembang 7 rupa secara perlahan sembari Mbah Yadin membacakan mantra ketika mengguyur ke tubuh Sari. Setelah ritual itu selesai dilakukan, kemudian Mbah Yadin membawa Sari ke tempat untuk nantinya Sari melakukan ritual. Sari diantarkan Mbah Yadin ke dalam hutan tersebut, sedangkan Arif dan Bagas mereka menunggu di rumah Mbah Yadin karena hanya Sari seorang dirilah yang harus melakukan ritual itu. Mbah Yadin meletakkan sesajen dan ayam cemani di bawah pohon besar lalu membakar kemenyan. Baunya sangat menyeruak di hidung Sari kemenyan itu. Sari, nanti kamu rapalkan mantra ini. Kalau ayam cemani yang masih hidup ini mati, berarti sosok wanita penunggu pohon ini telah mengambil janin yang ada di kandunganmu. Ingat, kamu harus ikhlaskan bayi yang ada di kandunganmu. Karena kalau kamu tidak ikhlas, kamu akan gagal. Jelas Mbah Yadin. Baik, Mbah, saya mengerti, ucap Sari. Selama kamu merapalkan mantra, kalau ada gangguan jangan kamu hiraukan. Setelah kamu melihat ada sosok wanita yang muncul di hadapan kamu segera menutup mata dan melebarkan kakimu dengan berbaring, ucap Mbah Yadin. Sari mengangguk menjawab penjelasan dari Mbah Yadin, pertanda Sari sudah mengerti. Sedangkan Mbah Yadin meninggalkan Sari sendirian di kegelapan hutan. Singkat ceritanya, Sari mulai merapalkan mantranya di bawah sebuah pohon besar. Mulutnya terus berkomat-kamit membaca mantra yang diberikan Mbah Yadin. Sari membaca mantra tersebut dengan penerangan lampu patromak yang terlihat remang-remang. Beberapa saat kemudian Sari merasa hembusan angin sangat kencang menuju ke arah Sari, membuat tubuhnya merinding, bulu kuduk berdiri. Sari masih tetap merapalkan mantra, sayup-sayup terdengar suara sosok yang sedang bersenandung ria. Sari semakin gemetaran, tubuhnya keringat dingin mulai bercucuran dari dahi. Sari tetap fokus mengingat pesan yang diberikan oleh Mbah Yadin untuk tidak melihat atau menghiraukan gangguan sekitar. Tidak hanya suara sosok wanita yang bersenandung, Sari seketika terperanjat di belakang tubuh Sari. Dia merasa seperti ada sosok yang berdiri. Sosok itu menutupi lampu petromak yang ada di hadapan Sari, membuat Sari ini bertambah gelap. Ya, karena bayangan sosok yang ada di belakang Sari itu.
Sesekali sosok besar tinggi itu mengetakkan kaki beberapa kali ke tanah. Buk, buk, buk. Membuat tubuh Sari sedikit terguncang oleh hentakan kaki sosok itu. Beberapa saat kemudian sosok besar itu pergi menghilang entah kemana. Sari tetap merapalkan mantra dan beberapa saat kemudian datanglah sebuah angin seperti angin puting beliung yang melingkar. Angin itu sangat kencang sekali. Sari mencoba menumpuh tubuhnya dari hembusan angin itu. Kemudian angin itu perlahan menghilang dan Sari melihat di hadapan dia terlihat sosok wanita yang sangat cantik dengan kebaya berwarna putih, sangat anggun sekali. "Kamu siap untuk memberikan bayimu itu kepadaku untuk diasuh?" tanya sosok wanita itu. Dan iya, siap-siap, jawab Sari terbata-bata ketakutan. Sari ingat pesan dari Mbah Yadin, jika sosok wanita itu datang, Sari harus segera merebahkan tubuh dengan memejamkan kedua mata serta kaki yang dibuka lebar. Sari terpejam, dia merasa dari perutnya itu seperti ada yang bergerak-gerak sendiri. Namun Sari tidak merasakan sakit sama sekali setelah selesai proses pengambilan roh janin yang ada di perut Sari. Sari pun terbangun dan melihat perutnya. Dia memegangi perut dan sudah terlihat kempes. Ayam cemani atau ayam hitam yang ada di hadapan Sari itu juga sudah mati atau meninggal. Ketika Sari terbangun, dia mencium aroma bau anyir yang sangat menyeruak di hidungnya. Hari mulai pagi, Mbah Yadin datang menghampiri Sari. "Kamu sudah berhasil, Sari, ayo kita pulang," ucap Mbah Yadin. Mbah Yadin dan Sari berjalan menyusuri jalan setapak hutan menuju ke rumah Mbah Yadin. Sesampainya di rumah Mbah Yadin, Arif dan Bagas sudah menunggu dengan berharap Sari berhasil. Mereka duduk di hadapan Mbah Yadin. Mbah Yadin pun mengatakan kepada Sari, Arif dan Bagas, kalau proses ritual yang dilakukan Sari telah berhasil. Sari telah berhasil memberikan janinnya kepada jin wanita itu. Dan ini uang 10 miliar. Silakan kalian bawa pulang. Mereka pulang dan uang 10 miliar itu pun dibagi-bagi menjadi 3. Arif dan Bagas mendapat bagian 2 miliar, sedangkan Sari mendapat 6 miliar. Karena Sarilah yang telah melakukan ritual dan sudah mengorbankan janinnya untuk diberikan kepada sosok jin. Bagas merasa lega karena dia tidak perlu untuk bertanggung jawab kepada Sari atas apa yang telah dilakukan. Telah mengambil Sari itu. Bagas dan Sari juga masih tetap menjalin hubungan seperti dulu lagi. Karena mereka sudah memiliki uang yang sangat banyak, mereka berfoya-foya dengan uang yang didapat. Entah kenapa sekarang Sari jadi nakal dan sering keluar malam. Sari pamit kepada kedua orang tuanya tiap hari untuk bekerja, padahal dia pergi ke tempat klub malam. Begitu juga dengan Bagas dan berfoya-foya bersama Sari. Terkadang mereka makan bersama di tempat restoran yang mewah. Kadang juga berbelanja di mall dengan barang-barang yang branded dibeli mereka. Singkat ceritanya, mereka telah lulus dari kuliahnya dengan uang yang masih mereka punya. Dengan jumlah banyak sekali itu, Bagas memberanikan diri untuk menikahi Sari. Bagas meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya Sari dengan membawa kedua orang tua Bagas. Hingga akhirnya pertemuan antara kedua keluarga itu tiba. Di pertemuan itu, kedua keluarga membicarakan tentang pernikahan Bagas dan Sari. Karena kedua keluarga sudah menyetujui dan merestui Bagas dan Sari. Setelah semua telah sepakat, akhirnya acara pernikahan mereka akan dilaksanakan sebulan lagi. Bagas dan Sari mulai menyiapkan persiapan untuk pernikahan mereka yang akan digelar dengan mewah menggunakan uang yang didapat dari hasil pesugihan bayi bajang itu. Sebulan kemudian hari pernikahan Bagas dan Sari pun tiba. Acara pernikahan sangat mewah dan banyak tamu yang datang ke acara pernikahan keduanya, tidak terkecuali Ayu dan Arif yang datang ke acara nikah sahabatnya. Setelah menikah, Bagas dan Sari berniat untuk membangun rumah yang mewah untuk mereka tinggali dengan uang yang masih tersisa banyak dari keduanya. Bagas dan Sari kemudian membangun rumah yang sudah diimpikan mereka berdua.
Tidak hanya membuat rumah, mereka juga membangun sebuah toko pakaian sebagai aktivitas keseharian mereka nanti. Setelah beberapa bulan, rumah mereka akhirnya selesai juga, dan toko pakaian Bagas dan Sari itu pun juga sudah berdiri kokoh. Dengan perlahan mereka berdua merintis usaha, sedangkan Bagas dia membuka bisnis konveksi. Uang yang dimilikinya itu semakin menipis, dan sisa uang itu Bagas belikan sebuah mobil. Di tengah-tengah malam, Bagas bercerita kepada Sari di kamar. "Sari, uang kita makin menipis nih. Usaha toko kamu dan konveksi aku juga belum cukup berkembang, gimana nih?" "Iya sih mas, bisa-bisa nanti kita jadi bangkrut," jawab Sari. "Apa aku harus mencari wanita lain dan nantinya akan aku ajak dia, lalu aku buat dia hamil, dan nanti setelah dia mengandung akan aku bawa ke tempat Mbak Yadin untuk melakukan pesugihan bayi bajang itu. Kan lumayan kita bisa punya uang banyak lagi," ucap Bagas. "Gila kamu ya mas, kamu mau mengkhianati aku. Aku gak akan mengkhianati kamu Sari, aku hanya akan memanfaatkan wanita itu saja," jawab Bagas. Dengan berbagai alasan, Bagas membujuk dan juga merayu Sari agar Sari bisa menyetujui akan hal itu. Hingga pada akhirnya Sari menyetujui akan hal tersebut. Bagas diperbolehkan untuk mencari perempuan lain. Singkat ceritanya, setiap malam akhir-akhir ini, tengah malam sekitar pukul 12 malam, Sari sayup-sayup mendengar ada suara bayi yang menangis seperti ingin meminta susu. Tapi Sari baru sadar, kalau rumah Sari ini sekelilingnya berpagar, jadi mana mungkin ada bayi di sekitar rumah. Tapi anehnya suara tangisan bayi itu terdengar sangat jelas di telinga Sari. Dengan memberanikan diri, Sari keluar dari dalam kamar dan melihat serta mencari di mana bayi itu. Sari sudah mencari ke sekeliling rumah, tapi tetap tidak ada juga. Namun suara tangisan itu terdengar jelas seperti berada di dalam rumah Sari. Sari juga mencium bau anyir darah serta bau bangkai yang benar-benar sangat menyengat di dalam rumah, tapi ya saat ditelusuri bau itu dengan perlahan-lahan mulai menghilang. Keesokan paginya Bagas pamit kepada Sari untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Bagas pergi ke sebuah tempat karaoke yang banyak wanita cantik dan seksi sebagai pemandu lagu. Bagas tertarik pada satu wanita yang cantik dan menarik. Dia juga yang memandu lagu Bagas dalam suatu ruangan. Di minuman wanita itu Bagas berikan obat perangsang. Setelah meminum minuman itu, wanita tersebut pun mulai bersikap aneh kepada Bagas. Suasana panas pun datang di dalam ruangan yang tertutup rapat itu. Bagas mulai menyetubui Ratih yang tidak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya obat perangsang dari Ratih itu sudah menghilang dan Ratih sadar. "Mas, kamu sudah apakan aku, mas?" "Tenang Ratih, apapun yang kamu mau akan aku berikan untuk kamu," ucap Bagas. Ratih pun luluh dengan apa yang dikatakan oleh Bagas, karena Ratih ini memang sangat butuh uang. Setelah dari itu, Bagas selalu mengajak jalan Ratih dan selalu memberikan uang kepada Ratih. Jadi Ratih tidak menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Bagas. Singkat ceritanya, ketika Sari sedang tertidur pulas, Sari bermimpi. Di dalam mimpinya, Sari melihat ada sosok wanita yang Sari lihat dulu ketika melakukan ritual di bawah pohon besar. Sosok wanita yang cantik itu berdiri di depan rumah Sari dengan menggendong seorang bayi di tangannya. Namun anehnya sosok wanita itu yang cantik itu dengan kebaya putih saat Sari lihat tiba-tiba sosok itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Dengan wajah yang hancur, penuh darah bercucuran, dengan pakaian berwarna putih lusuh, serta rambut yang acak-acakan, sembari menggendong seorang bayi dengan bersenandung. Seketika saat melihat sosok wanita berubah menjadi menyeramkan, Sari pun terbangun. Dengan napas yang tidak beraturan, dengan baju yang dikenakan basah oleh keringat, Bagas yang ada di samping Sari terperanjat kaget. "Ada apa Sari? Kamu kenapa?" tanya Bagas. "Aku mimpi buruk mas. Makanya kalau kamu mau tidur itu berdoa dulu." "Sudah gak apa-apa, itu cuma mimpi. Lanjut tidur saja," ucap Bagas.
Namun Sari menjadi tidak bisa tidur karena mimpi itu. Malam itu juga sekitar pukul 2 dini hari, Sari mendengar ada suara tangisan bayi lagi sayup-sayup terdengar dan lama-kelamaan suara bayi itu terdengar sangat jelas di telinga Sari. Di saat itu juga Sari mendengar ada suara tapakan kaki di depan pintu kamar. Suara langkah kaki itu terdengar sangat jelas. Sari memberanikan diri untuk membuka pintu kamar karena penasaran. Ketika Sari membuka pintu kamar itu, ternyata di depan kamar tidak ada siapa-siapa. Hanya saja Sari melihat banyak sekali tapakan kaki dengan darah, namun bentuknya seperti kaki bayi sangat kecil. Mana ada bayi yang bisa jalan, pikir Sari. Bau tapakan kaki darah itu sangat anyir sekali, dan tiba-tiba saja, seketika di hadapan Sari muncul sosok yang sangat menyeramkan, yang sama dengan yang ada di mimpi Sari barusan. Sontak Sari terperanjat, dia kaget dan teriak, "Wah!" Dan seketika Sari pingsan karena tidak kuat melihat sosok yang ada di hadapannya itu. Namun anehnya, Bagas tidak mendengar cerita dari Sari itu. Sari pingsan sampai pagi hingga dia tersadarkan sendiri. Singkat ceritanya, beberapa bulan kemudian Bagas mendapat kabar dari Ratih kalau Ratih tengah hamil. Bukannya takut, Bagas malah senang, ya karena dia akan mendapatkan uang yang banyak kembali. Bagas dan Ratih bertemu untuk membicarakan hal itu. Mereka bertemu di suatu tempat, yaitu di tempat karaoke yang biasanya Bagas dan Ratih itu tempati saat bernyanyi. "Gas, ini aku hamil. Kamu mau tanggung jawab kan?" "Iya, kamu tenang aja dulu, gak usah panik Ratih. Aku pasti akan tanggung jawab kok sama kamu," jawab Bagas. Dengan perlahan-lahan Bagas membujuk dan merayu Ratih agar Ratih mau melakukan dan mengikhlaskan janinnya itu untuk melakukan pesugihan bayi bajang. Bagas berangkat bersama dengan Ratih. Dengan menggunakan mobil, Bagas menuju ke tempat Mbah Yadin. Perjalanan yang ditempuh Bagas menuju ke rumah Mbah Yadin cukup jauh, sekitar 2 jam. Beberapa jam kemudian, akhirnya Bagas dan Ratih sampai juga di rumah Mbah Yadin. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mbah Yadin sembari membukakan pintu. Bagas dan Ratih pun kemudian dipersilakan masuk ke rumahnya Mbah Yadin. "Saya sudah tahu kedatangan kalian ke sini. Apa kamu siap untuk memberikan janin yang ada di perutmu itu?" tanya Mbah Yadin kepada Ratih. Ratih pun mengangguk, menyetujui dengan apa yang ditanya oleh Mbah Yadin. "Kalau sudah, siapkan maharnya seperti biasanya." "Baik Mbah, saya sudah siapkan." Bagas pun mengambil uang yang ada di dalam tas yang dibawa. Uang tersebut terbungkus dengan amplop coklat. "Ini Mbah uangnya," ucap Bagas sembari memberikan uang kepada Mbah Yadin. "Kalian datang ke sini lagi minggu depan. Menunggu waktu Selasa Kliwon. Karena kalau dilakukan sekarang tidak bisa," ucap Mbah Yadin. Bagas dan Ratih pun akhirnya pulang kembali ke rumah masing-masing. Sesamanya di rumah, Bagas langsung dicecar pertanyaan oleh Sari. "Gimana Mas? Apa ritualnya berhasil? Mana uangnya Mas? Aku sudah gak sabar," cecar Sari. "Belum Sari." "Belum bagaimana Mas maksudnya?" tanya Sari penasaran. Namun Bagas tidak menjawab pertanyaan dari Sari. Bagas berjalan menuju ke dalam kamar. "Mas, maksudnya gimana kok belum?" kata Mbah Yadin. "Ritualnya harus dilakukan minggu depan saat Selasa Kliwon." Tiba-tiba terdengar benda jatuh di dapur rumah. Prang! Seketika mereka berdua terperanjat dan saling pandang. Bagas dan Sari mencoba melihat ke dapur dan ternyata yang jatuh ke lantai itu adalah gelas. Anehnya, gelas itu jatuh dengan sendirinya padahal tidak ada siapa-siapa di sana, dan letak gelas itu tadi berada di tengah meja. Seketika bulu kuduk mereka merinding berdiri semuanya. Singkat ceritanya, seminggu kemudian Bagas dan Ratih kembali lagi mendatangi ke rumahnya Mbah Yadin. "Apa kamu sudah siap untuk melakukan ritual ini?" tanya Mbah Yadin kepada Ratih. "Siap Mbah," jawab Ratih. Mbah Yadin sudah menyiapkan semua sesajen untuk dilakukan ritual nanti malam. Seperti biasa, sesajen yang Mbah Yadin siapkan
Ada kembang setaman, kemenyan, jajanan tradisional, dan ayam hitam atau ayam cemani. Malam hari tiba, Mbak Yadin mulai melakukan ritualnya. Di dalam ruangan biasanya, Mbak Yadin mulai membakar kemenyan dan merapalkan mantra di hadapan kemenyan dan sesajen itu. Dengan mulut yang komat kamit, Mbak Yadin merapalkan mantra di hadapan tumpukan uang yang jumlahnya 10 miliar. Seketika hembusan angin datang ke dalam ruangan ritual tersebut. Rati yang baru pertama kali datang ke tempat seperti ini, ya dia merinding ketakutan. Bulu kutungnya berdiri. Bagas juga mengalami hal demikian, dan tapi ya tidak terlalu tegang seperti yang dirasakan Rati. Rati sampai gemetaran tubuhnya. Setelah ritual selesai, Rati segera akan dimandikan dengan air kembang 7 rupa seperti sari waktu itu. Dengan perlahan tubuh Rati diguyur menggunakan air kembang 7 rupa sembari Mbah Yadin merapalkan mantranya. Setelah ritual siram air kembang 7 rupa itu telah selesai, Rati langsung dibawa Mbah Yadin ke dalam hutan untuk melakukan ritual terakhir. Sesajen yang dibawa dan sudah disiapkan Mbah Yadin itu diletakkan di bawah pohon besar. Kemenyan mulai dibakar. Rati juga sudah dijelaskan oleh Mbak Yadin. Selama ritual nanti berlangsung, Mbak Yadin memberikan mantra kepada Rati. Ingat ya, saat kamu sedang membaca mantra, kalau kamu mendengar ada gangguan, kamu jangan pernah hiraukan. Tetap fokus saja merapalkan mantra, ucap Mbak Yadin. Nanti akan ada sosok yang datang dan menampakkan wujud di hadapanmu. Sosok itu jin yang akan mengambil roh janin kamu. Kamu nanti berbaring dan membuka lebar kaki sembari menutup mata. Iya mbah, saya mengerti, jawab Rati. Mbak Yadin pergi meninggalkan Rati sendirian di dalam hutan, sedangkan Bagas menunggu di rumah Mbak Yadin. Singkat ceritanya, Rati mulai merapalkan mantra dengan mulut yang bergemat-gemit. Saat Rati sedang merapalkan mantra, tiba-tiba saja hembusan angin datang menghampiri Rati. Rati merinding, bulu kutungnya berdiri semua. Tangan yang memegangi kertas mantra itu gemetaran tidak karuan. Tiba-tiba saja, Rati mendengar ada suara sosok wanita yang ketawa cekikikan. Semakin merindinglah tubuh Rati. Beberapa saat kemudian Rati mencium bau yang sangat wangi sekali, namun terkadang baunya itu tercium berubah menjadi bau busuk anyir. Rati terkejut saat di hadapan dirinya ada sosok wanita yang cantik dengan kebaya putih. Tanpa lama-lama Rati langsung membaringkan tubuh dengan kaki yang dibuka lebar-lebar. Rati mulai memejamkan kedua mata. Dia merasa di dalam perut seperti ada yang bergerak-gerak sendiri. Rati juga tidak merasakan sakit sama sekali pada perutnya. Beberapa saat kemudian Rati membuka kedua mata dengan perlahan-lahan. Ternyata sosok wanita itu sudah tidak ada di hadapannya Rati lagi. Hari mulai pagi, Mbah Yadin pun datang untuk menjemput Rati. Kamu telah berhasil, ayam hitam itu sudah mati, ucap Mbah Yadin. Mbah Yadin dan Rati pulang menuju ke rumah Mbah Yadin. Bagas senang sekali karena ritual yang dilakukan Rati itu berhasil. Bagas dan Rati sudah bisa membawa uang yang jumlahnya 10 miliar itu. Singkat ceritanya, uang 10 miliar itu Bagas bagi dua dengan Rati, sebesar 5 miliar. Sari yang mendengar kalau ritual yang dilakukan Rati itu telah berhasil, dia sangat senang, karena Sari bisa shopping-shopping lagi seperti dulu dan berkumpul dengan ibu-ibu sosialita temannya. Sekarang Bagas sudah tidak pernah datang lagi ke tempat karaoke itu dan tidak menemui Rati. Bahkan nomor HP-nya Rati itu sudah diblokir oleh Bagas. Karena niat awal Bagas hanya untuk memanfaatkan janinnya saja untuk pesugihan bayi bajang. Suatu ketika, tiba-tiba saja, Sari mengeluh sakit sekali pada perutnya. Dan perutnya itu pokoknya sakit yang dirasakan oleh Sari ini. Sangat tidak wajar seperti sakit perut biasa. Sampai Sari memukul-mukuli perutnya sendiri. Sehingga akhirnya Sari dibawa Bagas ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesamanya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa perut Sari. Dokter mengatakan kepada Sari dan Bagas, maaf rahim Bu Sari, ya ini harus segera diangkat, karena telah mati di dalam. Kalau tidak segera diangkat, rahimnya akan sangat berbahaya untuk Bu Sari, ucap dokter. Karena takut kenapa-napa dengan Sari, akhirnya Bagas mengiyakan untuk dilakukan pengangkatan rahim.
Beberapa hari kemudian Sari sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun ada yang berbeda dengan Sari, sekarang dia menjadi sering diam dan melamun. Dia kadang ketawa-tawa sendiri, kadang menangis, seperti kejiwaannya Sari ini telah terganggu karena rahim yang ada di dalam perut sudah diangkat, sehingga Sari tidak dapat memiliki anak lagi. Usaha milik Sari dan Bagas itu bangkrut, sehingga uang yang dimiliki Bagas dan Sari itu pun uang dari hasil pesugihan bersama dengan Ratih. Itu pun tinggal beberapa, ya karena untuk biaya operasi yang sangat cukup besar biayanya. Akhir-akhir ini setiap malam Sari terlihat sangat ketakutan dan di dalam rumah mereka selalu mendengar ada suara bayi yang menangis. Bagas pun sudah ditampakkan oleh sosok wanita yang menyeramkan dengan wajah hancur, penuh darah dengan menggendong bayi. Suasana di dalam rumah juga terdengar seperti ramai dan panas sekali karena uang yang dimiliki oleh Bagas itu menipis. Dia mulai mencari wanita lain untuk dijadikan korban selanjutnya untuk pesugihan bayi bajang. Seiring berjalannya waktu, Bagas bertemu dengan seseorang wanita cantik di kafe, sehingga ceritanya mereka menjalin hubungan sampai pada akhirnya Bagas berhubungan intim dengan wanita tersebut. Beberapa bulan setelah melakukan hubungan intim itu, wanita yang bernama kita sebut saja Mela itu hamil. Kesempatan Bagas untuk membujuk dan merayu Mela untuk melakukan ritual pesugihan. Karena tergiur dengan ucapan Bagas untuk mendapatkan uang yang banyak, akhirnya Mela mau untuk ikut ke tempat ritual pesugihan itu. Bagas dan Mela langsung menuju ke rumah Mbah Yadin untuk melakukan sebuah ritual. Kebetulan mereka datang tepat pada hari Senin dan nanti malam itu ternyata Selasa Kliwon. Jadi Bagas tidak perlu menunggu lama-lama lagi untuk melakukan ritual. Bagas langsung membayar mahar kepada Mbah Yadin seperti biasanya untuk membeli perlengkapan sesajen sebagai ritualnya. Bagas langsung membayar karena ritual itu akan dilakukan nanti malam. Mbah Yadin pun menyiapkan sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, jajan tradisional, dan juga ayam hitam atau ayam cemani. Malam hari telah tiba, Mbah Yadin mulai merapalkan mantra di dalam ruangan ritualnya. Mela yang melihat sangat takut, ya karena dia belum pernah sama sekali datang ke tempat seperti macam ini. Saat Mbah Yadin merapalkan mantra, seketika Mela ini ternyata membaca ayat-ayat suci Al-Quran karena Mela ini ternyata adalah anak orang yang terpandang di desanya. Mela ternyata adalah anak salah satu pemuka agama. Hanya saja Mela memang anak yang paling bandel dari kakak dan juga adik-adiknya. Karena ketakutan, Mela terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan dia tidak sadar kalau sedang bersama dengan ahli spiritual dan sedang melakukan ritual. Hingga pada akhirnya terjadi suatu insiden. Datang angin kencang sekali sehingga semua barang yang menempel di dinding ruangan itu terjatuh. Sampai ujung bingkai foto yang ada di ruangan itu jatuh mengenai kepala Bagas hingga bocor, darah bercucuran. Sampai akhirnya Bagas meninggal dunia karena sudah mengeluarkan banyak darah segar yang begitu banyak. Sedangkan Mela dia langsung kabur dari tempat itu dan tidak menggugurkan kandungannya. Mbah Yadin yang takut, dia juga ikut kabur dari kampung itu. Entah kemana perginya Mbah Yadin karena Mbah Yadin takut dituduh dia yang membunuh. Ada salah satu warga setempat melewati rumah Mbah Yadin mencium bau bangkai. Ketika dilihat ada mayat yang sudah membusuk, yaitu mayat Bagas. Di dompet terdapat nama dan biodata Bagas, jadi warga dapat membawa mayat Bagas ke rumah Sari. Sedangkan Sari yang kejiwaannya sedikit terganggu, dan saat dia mengetahui kalau Bagas telah meninggal dunia, Sari mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Dia menggantungkan dirinya sendiri di dalam kamarnya. Yang menemukan jenazah Sari adalah kedua orang tuanya sendiri yang saat itu sedang berkunjung ke rumah Sari. Rumah Bagas dan Sari itu sekarang jadi terbengkalai dan angker. Beberapa orang yang lewat di depan rumah Sari dan Bagas pada waktu lewat jam 9 malam, mereka pasti selalu mendengar ada suara tangisan bayi dan suara kuntilanak yang sedang menangis kadang tertawa. Dari kejadian ini kita bisa ambil hikmah yang harus dipetik. Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya kita harus menerima dengan ikhlas dan menjaga sepenuh hati bagaimanapun keadaannya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab, dan jangan pernah bersekutu dengan jin, karena itu hanya tipu daya pada akhirnya akan membuat
celaka bagi si pelaku. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe untuk kalian yang belum. Jangan lupa untuk kalian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.